Halo teman-teman, di sini saya Tiara Kamila dari kelas 2B21 akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Di sini kita akan mengetahui sejarah kurikulum dari kurikulum pertama 1947 hingga kurikulum merdeka. Mari kita bahas. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, dan metode pengajaran yang digunakan untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Tujuan kurikulum adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Sementara komponen kurikulum meliputi tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Tantangan dalam pengembangan kurikulum dari kurikulum pertama hingga kurikulum merdeka mencakup kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang dan mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum 1952 penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan rincian setiap mata pelajaran, dikenal sebagai rencana pembelajaran terurai, menekankan pada pendidikan yang lebih terstruktur. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952 adalah penyempurnaan dari Kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini menggunakan konsep tematik dan silabus mata pelajaran yang menunjukkan seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum 1964 dikenal sebagai Rencana Pendidikan 1964, berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, dan keterampilan. Memperkenalkan program Pancawardhana yang mencakup pengembangan emosional dan jasmani. Nah, sekarang lanjut ke kurikulum 1968. Kurikulum pertama di era Orde Baru bersifat politis dan bertujuan membentuk manusia Pancasila, menekankan pada kecerdasan, keterampilan, dan moral, tetapi mendapat kritik karena kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum 1975 penyempurnaan dari kurikulum 1968 menekankan pada efektivitas dan efisiensi pendidikan, memperkenalkan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI dengan satuan pelajaran. Kurikulum 1984 yang pertama itu mengedepankan keaktifan siswa dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang kedua itu penambahan bidang studi pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBP dan pembagian program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat bagi siswa SMA. Kurikulum 1994. Kurikulum ini memperkenalkan pendekatan berbasis kompetensi di mana siswa diharapkan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang aplikatif dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Kurikulum 2006. Kurikulum tingkatan satuan pendidikan atau sering disebut dengan kurikulum KTSP memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dengan tujuan meningkatkan relevansi pendidikan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang aktif dan kreatif serta pengembangan karakter siswa dengan tujuan menciptakan siswa yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk menentukan metode dan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan tujuan
mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi individu siswa, menentukan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Materi pelajaran, isi kurikulum yang disusun berdasarkan topik-topik yang relevan.